Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Ternyata, para malaikat Allah ada tugas lain yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan umat muslim yang mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah, karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat dengan Allah. Siapa golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Berikut adalah 9 golongan manusia yang selalu didoakan malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat yakni orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Oleh sebab itu, biasakan dan sempatkan apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada saf-saf terdepan." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.'" Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang keempat yaitu mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Jika seorang imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladolin, maka ucapkanlah oleh kalian, amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian yang kelima adalah orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan saf sholat kosong juga termasuk salah satu orang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang menyambung saf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keenam yaitu orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudhunya, para malaikat berkata, 'Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia.'" Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Dan malaikat lain berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit.'"
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedelapan yaitu orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah. Kemudian yang kesembilan yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili. Kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.